Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eka Rahmawati. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang program linear pada pertemuan ketiga ini. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu menentukan model matematika dan penerapan program linear dalam penyelesaian masalah. Sebelum kita mempelajari model matematika, kita perlu tahu dulu manfaat dari program linear itu sendiri. Nah, manfaatnya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Nah, misalnya kita mau bisnis, tapi biaya kita atau modal kita terbatas. Nah, program linear sendiri ini membantu kita untuk memaksimumkan keuntungan yang akan kita dapat, ataupun kita bisa tahu cara meminimumkan biaya seperti biaya produksi dan lainnya. Nah, tapi penyelesaiannya itu secara matematik. Jadi, dari persoalan atau permasalahan kontekstual tadi, atau permasalahan sehari-hari tadi, kita harus mengubahnya ke model matematika. Apa itu model matematika? Nah, model matematika sendiri yaitu suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, ataupun fungsi. Nah, persamaan sendiri sudah kita atau kalian pelajari pada kelas 10 kemarin ya. Misal, Ani membeli 1 buah buku, 2 buah penggaris, dan 3 buah pensil seharga 20.000. Nah, maka modal matematikanya menjadi X plus 2Y plus 3Z sama dengan 20.000. Nah, tapi untuk modal matematika sendiri tidak terbatas hanya pada persamaan saja atau sama dengan saja, tapi juga bisa dalam bentuk pertidaksamaan dengan lebih dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan atau kurang dari, kemudian juga bisa berbentuk sebagai fungsi. Kemudian untuk komponen model matematika dalam program linear sendiri ada dua. Yang pertama fungsi kendala, itu berupa sistem pertidaksamaan linear. Kemudian yang kedua fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan kedua kemarin ya, cara menentukannya. Untuk fungsi objektif sendiri bisa berbentuk Z atau Fx, Y dengan bentuk Ax plus By. Kemudian untuk langkah-langkah membuat model matematika dalam program linear. Yang pertama, kalian pahami dulu permasalahan dengan cermat, karena di sini nanti permasalahannya akan berupa permasalahan kontekstual. Kemudian, kalian buat pemisalan. Yang kedua, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Kemudian yang ketiga, susun fungsi objektifnya. Kemudian untuk contoh yang pertama, luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi, dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Nah, daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah ini pilihannya ini merupakan fungsi kendala, yaitu berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini fungsi objektifnya tidak ada, karena tidak ditanyakan nilai optimumnya. Jadi di sini kita membuat model matematikanya dari fungsi kendalanya saja. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu. Nah, di sini karena sudah diketahui pemisalannya, X itu adalah banyaknya mobil dan Y adalah banyaknya bus. Jadi dimisalkan itu X adalah banyaknya mobil dan Y adalah banyaknya bus. Kemudian kita buat tabel untuk mempermudahnya. Karena tadi banyaknya, di sini ada kolom banyak, itu mewakili banyak kendaraan. Karena tadi mobil itu misalkan dengan X, maka di sini kita isi X, kemudian yang kedua itu kita isi Y untuk banyaknya bus. Kemudian banyaknya ini itu hanya tersedia kurang dari sama dengan 30. Kenapa kurang dari sama dengan 30? Karena dari soal ini, daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Maka jumlah dari banyaknya mobil dan banyaknya bus di parkiran itu tidak boleh lebih dari 30. Maka kalau tidak boleh lebih dari 30, berarti harus kurang dari 30 ataupun bisa sama dengan 30. Nah, maka untuk fungsi kendala yang pertama itu, X plus Y kurang dari 30. Nah, untuk luasnya tadi kan parkirannya ada 360 meter persegi. Nah, itu untuk luas parkirannya. Sedangkan untuk luas mobilnya itu, satu mobil itu luasnya 6. Berarti di sini kita tulis 6 karena di sini baris ini memuat mobil dan di sini memuat bus ya. Jadi luasnya itu untuk satu mobil itu ada 6 meter persegi. Satuannya tidak usah ditulis karena satuannya ini sama.
Namun nanti kalau untuk mempermudah, jika ada satuan yang tidak sama, maka kalian harus samakan dulu satuannya, kemudian baru kalian tulis di tabel ini. Nah, untuk luasnya, untuk satu mobil itu ada 6 meter persegi. Dan untuk satu buah bus, luasnya rata-rata itu ada 24 meter persegi. Nah, sedangkan luas parkirannya itu cuma 360 meter persegi. Maka jumlah dari kedua luas ini harus kurang dari sama dengan 360 meter persegi. Nah, jika yang parkir itu cuma satu mobil dan satu bus, maka tentu saja ini memenuhi karena 6 plus 24 itu kurang dari sama dengan 360 meter persegi. Nah, jika ada beberapa mobil dan ada beberapa bus yang parkir di situ, nah, untuk menentukan berapa banyak mobil dan berapa banyak bus yang bisa parkir di situ dan harus memenuhi kurang dari sama dengan 360 ini, maka di sini fungsi kendala kedua itu ada 6x plus 24y harus kurang dari sama dengan 360, yaitu seperti ini. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi x plus 4y kurang dari sama dengan 60. Nah, ini kita udah dapat dua fungsi kendala, yaitu dua pertidaksamaan. Nah, di sini kan sudah memenuhi ya di option yang pertama. Nah, tapi gimana untuk option yang D ini? Apakah yang benar itu A atau D? Nah, ternyata yang benar itu D. Kenapa? Karena untuk X lebih dari 0 ini itu menandakan bahwa mobil itu harus positif. Nah, nggak mungkin kan mobil itu negatif. Masa banyaknya mobil negatif kan itu nggak mungkin ya. Maka X-nya itu harus positif atau X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, begitu pula juga dengan Y-nya. Y-nya itu juga harus positif karena banyaknya bus. Jadi Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 atau Y-nya itu ini menunjukkan Y positif. Nah, jadi fungsi atau model matematikanya itu yang D, yang memenuhi itu D. Untuk contoh yang kedua, Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangga 2.000 per buahnya dan apel 4.000 per buah. Ia mempunyai uang 20.000. Jika ia membeli X mangga dan Y apel, maka sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah, maka di sini kita misalkan X-nya adalah banyaknya mangga dan Y adalah banyaknya apel. Kemudian tabelnya untuk kolom yang pertama di sini ada banyak dibeli. Kenapa? Karena yang ditanyakan ini membeli X mangga dan Y apel. Maka di sini Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Maka karena tadi yang kita misalkan itu X itu untuk banyaknya mangga dan Y itu apel, maka banyak yang dibeli itu untuk X itu mangga, Y itu apel harus lebih dari sama dengan 12 buah, karena paling sedikit itu 12 buah, maka harus lebih dari atau sama dengan 12. Maka X plus Y-nya itu lebih dari sama dengan 12. Nah, untuk harganya, karena harga mangga itu 2.000 per buah, dan harga apel 4.000 per buah, dan dia hanya mempunyai uang 20.000, maka 2.000X plus 4.000Y harus kurang dari sama dengan 20.000, karena uangnya cuma 20.000. Nah, ini disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, tadi untuk X-nya itu kan mangga. Nah, di sini ada kata mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Maka X-nya itu harus kurang dari sama dengan 6. Nah, karena paling banyak itu 6 buah. Tidak boleh lebih dari 6 buah. Kemudian Y-nya karena tidak ada syaratnya tertentu, maka Y-nya tetap lebih dari sama dengan atau sama dengan 0 atau Y-nya itu positif. Jadi yang memenuhi itu adalah option yang C. Kemudian selanjutnya penerapan program linear. Di sini saya punya contoh soal. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama 4.000 per butir dan tablet kedua 8.000 per butir, tentukan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya.
Nah, di sini karena yang ditanyakan itu pengeluaran minimumnya, maka nanti di akhir nanti kita akan mencari nilai optimum. Nah, untuk pemisalannya, di sini saya memisalkan X adalah banyaknya tablet jenis pertama dan Y adalah banyaknya tablet jenis kedua. Kenapa? Karena di sini kan ditanyakan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya. Jadi di sini tuh kita butuh berapa banyak tablet jenis pertama dan berapa banyak tablet jenis kedua yang harus kita beli agar pengeluaran yang kita keluarkan nanti itu tuh bisa minimum atau sekecil mungkin. Nah, jadi untuk pemisalannya itu X-nya itu banyaknya tablet jenis pertama dan Y-nya banyaknya tablet jenis kedua. Kemudian untuk tabelnya, di sini ada XY, X-nya itu tablet jenis pertama, banyaknya tablet jenis pertama dan Y-nya banyaknya tablet jenis kedua. Kemudian untuk kolom yang berikutnya itu ada kolom vitamin A, kemudian kolom vitamin B dan harga. Nah, untuk X ini, tablet jenis pertama ini, kita atau di soalnya ini disebutkan bahwa tablet jenis pertama ini mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Jadi 5 ditulis di sini, 3-nya tulis sini. Kemudian untuk Y-nya, yang tablet jenis keduanya ini, itu mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, dalam satu hari itu, si anak ini memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jadi, vitamin A-nya ini yang diperlukan anaknya itu 25. Jadi tidak boleh kurang dari 25. Maka di sini kebutuhannya itu lebih dari sama dengan 25. Karena yang diperlukan 25 bisa lebih dari 25 atau sama dengan 25. Kemudian vitamin B-nya yang diperlukan itu 5. Maka kebutuhannya bisa lebih dari sama dengan 5. Kemudian untuk harganya, harga tablet jenis pertama itu ada Rp4.000 per butirnya, kemudian untuk tablet jenis keduanya itu Rp8.000 per butirnya. Nah, jadi dari sini kita tadi sudah peroleh untuk modelnya. Yang pertama itu ada pertidaksamaan 5x plus 10y lebih dari sama dengan 25, bisa disederhanakan menjadi x plus 2y lebih dari sama dengan 5. Kemudian yang kedua ada 3x plus y lebih dari 5. Kemudian untuk harganya ini nanti kita jadikan fungsi objektif. Kenapa? Karena di sini yang di minimum itu pengeluarannya, maka harganya nanti yang akan kita minimumkan ya, maka harga itu masuk ke fungsi objektif. Jadi untuk harga jenis tablet pertama itu X, maka 4.000X plus 8.000Y. Yaitu untuk tablet jenis kedua. Maka fungsi objektifnya fx, y sama dengan 4.000x plus 8.000y. Nah, kemudian model matematikanya kita bisa tulis kembali menjadi seperti ini. Ini merupakan fungsi kendala, yaitu berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian ini fungsi objektifnya. Kemudian seperti biasa kita menentukan DPH. Yang pertama kita tentukan dulu titik potong dari x plus 2y sama dengan 5. Untuk x 0, y-nya 5/2. Untuk y-nya 0, x-nya 5. Kita peroleh titik potongnya 0,5/2 dan 5,0. Kemudian untuk persamaan 3x plus y sama dengan 5, x-nya 0, y-nya 5, y-nya 0, x-nya 5/3, jadi kita peroleh titik potongnya 0,5 dan 5/3,0. Kita gambarkan menjadi seperti ini untuk gambar garis dari persamaan x plus 2y sama dengan 5, dan ini untuk gambar garis dari 3x plus y sama dengan 5. Kemudian kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini saya ambil daerah yang diarsir ya. Jadi untuk garis x plus 2y sama dengan 5, koefisiennya itu positif dan tandanya lebih dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya kan di kanan garis, maka yang kita arsir di kanan garis. Kemudian ini juga sama 3x. 3x itu koefisiennya itu positif, kemudian lebih dari sama dengan, maka yang kita arsir itu sebelah kanan juga. Nah, untuk x lebih dari 0, ya lebih dari 0, otomatis nanti arsirannya untuk x lebih dari 0 itu ke atas, dan y lebih dari 0 itu ke kanan. Nah, ini saya lupa buat menggambarnya, mohon maaf. Semoga bisa dimaklumi ya. Kemudian, maka dari itu DPH-nya itu di daerah sini, ini. Nah, kita tandai dengan titik pojoknya A,
di sini ada titik pojok. Yang kedua itu B, kemudian yang ketiga itu C. Titik A-nya itu 0,5, kemudian B-nya belum diketahui, C-nya itu 5,0. Nah, B-nya kita cari dulu dari eliminasi X plus 2Y sama dengan 5 dan 3X plus Y sama dengan 5. Kita kali persamaan yang pertamanya dengan 3, kita peroleh 3X plus 6Y sama dengan 15 dikurangi 3X plus Y sama dengan 5. Y-nya ketemu 2, dan untuk Y-nya 2, kita substitusikan ke persamaan yang ini, menjadi 3X plus 2 sama dengan 5, X-nya ketemu 1. Maka titik potong untuk B-nya ini ada 1,2. Kemudian kita udah tahu ya titik pojoknya ABC ini, kita bisa substitusikan ke fungsi objektifnya. Nah, kita langsung bisa menentukan nilai optimumnya dengan mensubstitusikan titik-titik pojok ini ke fungsi objektifnya. Untuk titik A 0,5 kita substitusi ke fx y-nya sama dengan 4000x plus 8000y, maka menjadi f 0,5 sama dengan 0 kali 4000 plus 5 kali 8000 sama dengan 4000. Jadi untuk nilainya ada diperoleh 4000, kemudian untuk titik B 1,2, F 1,2 sama dengan 1 kali 4000 plus 2 kali 8000 sama dengan 20.000. Kemudian untuk C 5,0, berarti F 5,0 sama dengan 5 kali 4000 plus 0 kali 8000 sama dengan 2000. Nah, tadi kan yang ditanyakan nilai minimumnya. Minimumnya, pengeluaran minimum berarti yang kita ambil yaitu nilai minimum. Nah, di sini ada dua nilai minimum yang sama, berarti ini nilai minimumnya. Nah, jadi pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari itu ada adalah 20.000. Ini mohon maaf salah ketik. Kelebihan 10. Nah, jadi untuk memperoleh harga 20.000 ini, si anak tadi bisa membeli 5 tablet jenis pertama, atau dia bisa membeli 1 tablet jenis pertama dan 2 tablet jenis kedua. Jadi ada 2 opsi dalam dia membeli obatnya dengan harga atau pengeluaran minimum, yaitu 20.000. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa terus belajar. Apabila banyak kesalahan kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.